قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Surat Fatir ayat 6 tafsirnya. Qauluhu inna syaitana lakum adu al-ayat. Ayat ini menurut tafsir Munir. Ayat ini menurut tafsir Munir menunjukkan bahwa permusuhan setan terhadap manusia adalah permusuhan yang sangat dahsyat. Azimun, permusuhan yang sangat dahsyat. Karena permusuhannya itu selalu ada, orang nak bosan-bosannya ya, selalu ada tanpa pernah berhenti. Jadi ini orang setan itu orang musuh abadi ya sini. Jadi musuh abadi manusia itu setan. Ini sesama manusia ini masih ada ketemu, ada titik temu secara langsung maupun tidak langsung. Ya Israel sekalipun ya, dan kroni-kroninya enggak mungkin kita melepaskan mereka, minimal dalam hal perdagangan, dalam hal teknologi. Kita bisa menikmati ya, berbagai fasilitas ya, di medsos itu kan punya Israel atau orang yang terafiliasi dengan Israel. Artinya apa? Manusia itu permusuhannya tidak ada. Maka permusuhan yang dahsyat dan abadi itu ya setan. Gitu. Maka dari itulah manusia diperintahkan untuk melawan setan dengan tidak mentaati setan, baik dari segi akidah maupun perbuatan. Dan hendaklah ketika kita melakukan setiap perbuatan, ini kata saya Nawawi pesan ini. Dan hendaklah ketika kita setiap melakukan perbuatan untuk selalu ingat dengan permusuhan setan itu. Yang saya lakukan ini berdasarkan ilmu apa nafsu? Nafsu berarti hasil provokasi setan. Hati-hati ya. Kelihatannya baik, tetapi ketika motifnya bukan selain Allah, hati-hati. Itu nanti adalah hawa nafsu. Jatuhnya bisa riya, jatuhnya bisa flexing dan macam-macam.
Maka Senawi mengatakan, fa'idha fa'altum fi'lan fatambihu, ya, fatunabbihu. Setiap kita melakukan perbuatan, saya ngelak jelas ya. Yang baik sekalipun itu dikon waspada, kon eling-eling karo setan. Makanya kenapa kok kita setiap mau melakukan apapun disuruh berdoa, disuruh mengingat Allah, karena mengingat Allah adalah upaya untuk tidak mengingat setan atau tidak terpengaruh setan. Arab mangan, Arab kuliah, Arab sekolah, Arab nikah, Arab pokoknya. Kata saya Nawawi, ini catatan pentingnya ya. Apa saja yang kita lakukan, ojo lali kalau setan yang menipu, yang mengganggu, yang memusuhi kita. Tadi ya, inna syaitana lakum aduhun ay adimun fa inna adawatahu la kata dia. Seorang mantek-mantek. Makanya dulu sih. Kalau perbuatan baik disuruh doa. Kon maca bismillah minimal. Kullu amrin bibalin la yubtada'u bil basmalah fa huwa afdal. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Dijelaskan oleh para ulama, apa saja yang ingin kita lakukan dari sebuah kebaikan agar ujungnya baik, awalnya harus dimulai dengan doa. Kata saya Nabi. Nah sekarang kalau perbuatan nggak baik mestinya lebih gampang, tapi sering lupa. Yaitu apa? Setiap perbuatan baik, setiap perbuatan yang tidak baik, maksiatlah kasarnya, kok dilakukan agar kita eling setan, itu ingat. Jangan-jangan ketika kita meninggal, naudzubillah min dzalik, seseorang meninggalnya dalam keadaan maksiat. Maka mengingat kematian ketika sedang atau akan melakukan maksiat, ya, itu adalah cara untuk melawan setan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Hadrami dalam kitab Risalatul Mu'awwad. Jadi eling mati ketika akan melakukan maksiat itu adalah cara melawan setan. Melakukan doa, membaca bismillah minimal setiap akan melakukan kebaikan, itu adalah cara menjaga diri dari godaan atau permusuhan setan yang abadi, yang dasar itu. Gitu. Karena fa innahu rubbama yadkhulu alaikum fihi ar-riya wa yuzayyinu lakum al-khabair. Karena terkadang setan itu mempengaruhi manusia. Alaikum, saya ganti manusia aja. Mempengaruhi manusia melalui jalur riya. Amer. Nanda dia punya prestasi, itu loh saya, itu loh jasa saya, itu loh hasil kerja saya, itu loh hasil bantuan saya, itu loh. Apa yang diomong kabeh. Ya, tentu dalam konteks untuk membanggakan diri. Tapi kalau untuk syiar sebenarnya enggak riya ya, tapi syiar. Maaf ya. Kenapa kalau jamaah itu di tempat terbuka, di dekat pasar, dekat pemerintahan, sebagaimana setting para wali songo ketika membuat pemerintahan itu tiga tempat nggak terpisah, pasar, kantor pemerintahan, masjid. Itu sebenarnya strategi. Jadi sholat kenapa di tempat terbuka itu bukan riak tapi syiar. Sampai ngaji atau di live streaming dibuat semua bentuk media itu bukan riak tapi niatnya adalah syiar. Itu lele kan tapi. Kenapa kok kiai-kiai itu akhirnya foto film turun atau ngajinya di streaming, ngajinya di bentuk media, itu sebenarnya apa? Ya wong sing ngaji ini jelas mengisi medsos. Baru Islam 4 bulan ngeramai, paham nahwu konti, atau paham ilmu usul fikih dari mana itu? 4 bulan. Standarnya yang mengaji 10 tahun paling cepat. Akhirnya bagaimana kalau dibiarkan wajah agama itu ya wajah ceramah di medsos. Nah, parah loh. Makanya mohon maaf ya. Kalau kebaikan
sifatnya itu adalah sesuatu yang wajib, mencari ilmu wajib, sholat wajib, itu harus dipublish, harus disemarakkan. Bahasanya agama disiarkan, bukan riak. Wajib ya. Tapi kalau sunnah disembunyikan. Makanya nek sholat sunnah itu baiknya bukan di masjid, bukan di musola. Konteks kita tidak di majelis, ya kadang-kadang di kamar atau di rumah. Karena kata Said Alwi Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam, as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Dimanapun tempat digunakan sholat, maka tempat itu mempunyai cahaya. Semakin sering digunakan sholat sunnah, maka tempat itu akan menjadi bersinar. Makanya sholat sunnah kenapa kok di rumah, sholat fardunya di masjid atau di majelis atau di musola, karena fardu harus disiarkan, kalau sunnah harus disembunyikan, dan maknanya adalah untuk nurun lima kanin alladzi yusalla, untuk cahaya bagi semua tempat yang digunakan untuk sholat. Itu jodoh paham. Makanya sampean nanti toko atau punya perusahaan atau punya tempat kerja, tekan sanut itu dienggo sholat. Orang guru kerja dok. Yo nonggo ngaji ini barang ngono kuwi. Itu dieling-eling. Ora santri ora paham kuwi. Dan jangan kalah dengan orang Finlandia, laki-laki Finlandia. Apa itu? Teman kita yang baru datang riset dari sana. Kantor-kantor di Finlandia itu ada tempat khusus, kalau sana bukan agama Islam ya. Jadi tempat khusus yang digunakan untuk meditation. Jadi untuk meditasi ya, bangsane kita ya kanggo sholat, kanggo munajat, kanggo riadah ngono Kang Ati. Jadi nek manggon nanti mendesain tempat kerja, mendesain kantor ana nggon sholat. Tempat untuk, dan jangan tempatnya mojok, kotor, jorok, gelap, terus ora jelas ngono kuwi. Tempatnya kudu sing terbuka, sing terhormat ngono. Critical thinking kepada, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga yang ora jelas gawe musola di rumah. Di pojok sana lampune kelip-kelip, lampune ora jelas. Ana iki karepe piye ngono kuwi. Ketok ora tau mondok. Jelas ya. Jadi bagaimana kalau ibadah fardu itu harus dimasifkan, harus disiarkan. Kalau ibadah sunnah itu yang harus disembunyikan atau dimanage sedemikian rupa untuk benar-benar menjadi privat. Privat ya. Jadi konsep sunnah itu privat. Konsep fardu itu adalah untuk dimasifkan atau untuk diviralkan. Menunggu ya. Sehingga apa? Ustadz-ustadz yang rapati alim, ketika kiai-kiai turun gunung, cuma ngeper kabir. Nah, kalau kiainya nggak turun gunung, atau kayak apa? Ceramah sampai naik diri, ngutip Al-Quran, ngutip ini, ngutip itu, nggak ngerti asbabul wurud, kadang salah bacane, atau nggak usah jauh-jauh, nggak usah nangkuni lah, makhrajnya kadang salah, atau apalagi nanti menerangkannya, mesti lebih salah mana. Atau kadang kita kan risol, kita kan salah. Lagi ini sing sinau tafsir bendina disuguhi ceramah Al-Quran, orang nyebut hadise, orang nyebut tafsire, orang nyebut asbabun nuzule. Telinga gawakel, kuping gawakel ngono kuwi. Ceramah itu semuanya isinya Quran, Pak. Quran piye karepe? Ya isinya tentang Al-Quran. Mikir to. Iku ayat itu tentang apa ngono kuwi ngerti ora? Nah, sing ora tau ngaji, betul Pak. Ceramahnya itu kontennya Al-Quran semua, Pak. Quran dan hadis semua. Dul. Iki nek pondok ngono ku malah jadi masalah ngono kuwi. Ini saya lagi ngerekam. Enten ya. Bagaimana konteks ayat itu? Atau bagaimana asbabun nuzul? Bagaimana konten analisnya orang pernah tekan ngono. Makanya ya gimana zamannya kayak ono kuwi. Ilmune ora ilmu tafsir hadis. Ilmu sains nyinggung-nyinggung Al-Qur'an. Ya memang ada, tetapi sangat jarang. Misalkan Fazlur Rahman misalkan. Ya, seorang atau Al-Farabi, Ibnu Sina, laiku integrasi ilmu ya seperti itu. Nah, tapi sekarang macane tajwid itu ora jelas. Apalagi kita mendengarkan keterangannya, lebih ora percaya mana.
lebih kering lagi keringannya. Keringannya awak dhewe tambah kering. Dieling-eling. Jadi sembarangan ngaji sing ora jelas. Sanate kon nggih, nek takoki sanate meneh, tambah ora jelas meneh. Jadi ingat ya, nek sifatnya wajib kudu dimasifkan, kudu diviralkan. Konsepnya adalah wajib adalah konsepnya sih. Sunnah konsepnya adalah privat. Gitu ya. Qauluhu alladzina kafaru lahum adzabun syadid al-ayat. Ayat ini menurut tafsir Munir menunjukkan bahwa orang-orang yang kufur terhadap Allah, baik kufur hakiki maupun kufur nikmah, di dunianya akan akan kehilangan apa yang dicarinya. Kehilangan dengan apa yang dicarinya. Di dunia ya. Sedangkan di akhirat, jadi seksone wong kafir lho, kehilangan apa yang dicarinya di dunia. Sedangkan di akhirat akan menghuni neraka saya. Sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, ini tafsirnya iman dan beramal soleh, yang mencakup ibadah sholat, berarti ahli sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ciri indikator iman itu ditandai dengan sholat. Amal soleh ya dimulai dari sholat. Wabih dimulai dari sholat. Kudiling kan. Mulane sampean di mondok-mondok iki. Ukurane nek omah kayak apa ya dulu di pondok ini. Nek pondok tanganane susah, nek omah saya pastikan lebih susah lagi. Di pondok tidak selesai dengan urusan sholat, di rumah urusan sholat lebih tidak selesai dan urusan dunianya orang jelas sakit. Nah untuk bilangin, ya kita sering dikritik. Anak pondok itu kerjaannya kok kalau pagi tidur Pak. Maaf ya, di Darul Ulum nggak ada tidur. Saya pastikan Darul Ulum kalau tidur kalau nggak sakit, maaf ya, kalau nggak sakit ya halangan yang lain. Sakit yang jelas. Kalau nggak sakit ya sedang di rumah. Karena Darul Ulum Pak, saya kasih tahu nih, seminggu full nggak ada liburnya. Nanti Kang Hafid, Al-Falah Ploso, bar subuh wa turu, siram banyu saember. Bukan sak tidur, sak ciur enggak. Satu ember belum loh, sak belum. Kabel. Jadi piye? Resikonya sak kamar teles kabel. Nek teles kabel ngepel dia. Oh dieling. Makanya stigma negatif santri kok do turu piye. Ini kritiknya kiai. Ya nek anaknya pinter cerdas bukan kuliah. Kon sekolah favorit. Tapi anaknya sing ora pinter-pinter kae kon mondok. Ini pelecehan pondok tenan iki. Ya ini pondok duka. Agak marah lah. Ya nek anaknya rapati pinter, rapati jelas kon pondok. Tapi nek anaknya pinter-pinter kon sekolah sing favorit, kon kuliah favorit kon kuliah. Jadi kita itu dapat yang bongkor-bongkoran, yang second-secondan, yang bodol-bodolan ngono kuwi. Punten. Dene ngapik. Makanya saya betul-betul mondok itu bukan urusan kayak begitu. Meskipun ya pondok bisa mampu memberikan kontribusi untuk itu. Tetapi motifnya jangan karena itu. Dene karena itu. Sampai anaknya pinter di pondok, orang pakai pinter, orang pakai cerdas ini berpondok. Dan ternyata riset yang disampaikan Profesor Giti Rosada, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah,
Pendidikan yang bagus itu bukan pendidikan yang income-nya bagus, keluarnya outcome-nya bagus. Lah masuknya seleksi ketat kok. Keluarnya hebat ya, nggak usah heran. Itu bukan sekolah prestasi itu. Sekolah yang prestasi, lembaga yang prestasi adalah masuknya tanpa seleksi, apa anaknya ditompo, bodol ditompo, tapi keluarnya jadi orang hebat. Dan ternyata semua otak manusia itu menyimpan 12.000 sel otak yang itu ternyata semua punya potensi. Bahkan Thomas Alva Edison atau kemarin sampaikan itu mantan orang idiot menjadi seorang penemu listrik. Nah artinya memang idiot pun kalau dikelola, diaktifasi akalnya bisa bergerak, bisa melakukan penemuan-penemuan yang hebat. Nah itu pendidikan itu seperti itu mestinya. Jadi jangan sampai mohon maaf, alhamdulillah kita ini apa doa ya. Yang menceng, yang lurus-lurus, yang pondok tanpa kabeh. Enggak ada itu. Karena mondok sareng cito, nurut tok karo kiai ini tok. Liya-liyane ora penting. Orang ganteng, orang pinter, atau tetap ditompo kabeh. Karena kita yakin bahwa melalui agama, melalui ritual agama, bahasa orang tua, melalui spiritual engineering, ya, melalui riyadhah, melalui ibadah, itu akan merubah seseorang. Itu keyakinan kita. Makanya kenapa kok kita berusaha ngaji tiap hari? Karena kita menyadari sebagai pendamping santri di sini kita banyak kekurangan. Semoga ayat-ayat yang kita baca, ayat yang kita dengar, ayat yang kita hafalkan adalah bagian dari pendidikan Allah yang diberikan kepada kita melalui Al-Quran. Isono kuwi. Saya PD merubah orang siapa? Kita sendiri masih seperti ini. Makanya tabarukan karo Al-Quran, tabarukan para qaulul ulama, muga-muga semoga inilah yang membimbing kita semuanya. Konon caranya, bukan berarti kita di pondok bisa merubah segalanya Mbak Ella. Tapi ini ada Al-Quran yang kita yakini ini adalah bagian dari upaya untuk merubah karakter seseorang. Ya, membuat energi positif antara kita dengan Allah. Sehebat apapun motivasi Anda, sehebat apapun kemampuan Anda, jika tidak nyambung dengan Allah, maka motivasi sehebat apapun, kekuatan apapun itu, ramah gunanya. Bahkan kata kata Einstein, pengetahuan tanpa agama itu lumpuh. Jadi ini ke Israel ngebam kono ini. Bom. Kenapa? Pengetahuan teknologi termasuk tanpa agama itu buta. Hajar kabeh. Jadi tugas kita sekarang ini adalah bagaimana di pondok kita mencoba untuk mengaktifasi spiritual kita kepada Allah. Nanti semua yang sedang berusaha dan ketemu jalan diri. Menunggu ya. Yang senang ajar jadi guru yang benar. Yang senang kerja jadi kerja yang benar. Ngono caranya. Jadi salah orang pondok kok diajari ngaji tok karepe piye. Mohon maaf ya, iku wong sing ngomong niku saya yakin mondok ora patek suwe. Geleng-geleng di kampus itu orang-orang yang enggak seneng pondok akeh. Ya, golongan-golongan teman sebelah kuwi. Organisasi sebelah kuwi. Nah, sing ngerti pondok enggak akan ngomong kayak begitu. Piye carane diajari karo kiai ini di Konriado, kiai ini yang melindungi. Tiap hari nggak pernah lepas Al-Quran. Menungguin. Sedang ini nggak tahu menungguin. Darul Ulum bar subuh kok tidur 3 kali, wis panggil, pilih kembali ke orang tua atau berubah. Wis menungguin. Karena kita nggak ada kepentingan duniawi sekalipun sedikit pun dengan santri. Jeleng-jeleng kan. Tolong dino nek pondok turu ora ngaji, siap-siap boyong. Dan itu komitmen kita. Karena kita nggak ada kepentingan duniawi dengan santri. Insya Allah seperti itu. Bar subuh waktu orang ngaji, panggil dulu. Piye karepe? Nek ora lara, piye karepe? Pengen bali apa pengen tetap nang pondok? Karena kita nggak butuh orang-orang kayak begitu. Itu tegas. Soal nanti Anda jadi apa itu bukan domain kami. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini kangkang mbak ini. Dawe bahasa Al-Mahfud kayak begitu.
turu aja di apa. Nah ini yang nggak paham, saya pernah nyantri kritik. Iya Pak, saya punya anak buah santri pekerjaannya tidur aja. Itu santri apa Pak? Nggak lulus santrinya Pak. Ngomong nunggu. Nah, cobalah mondoknya di Alfala ya, disiram air bendina kayak tikus jembilan anak kayak itu anak apa itu. Nanti pakai sih diobrak-obrak karo ompreng, wajan, tabu itu pinggir kuping yang aku. Artinya ya ini pendidikan kita adalah pendidikan yang mengajak kita untuk siap lebih dini. Bangun subuh itu adalah siap lebih dini, siap lebih awal. Siapa yang siap lebih awal, maka mestinya dalam teori achievement motivation training, dorongan motivasi berprestasi, maka dia yang lebih siap untuk sukses dulu. Mbak Ella, tiap hari izin wae kerja kok izin wae. Popoan. Mau prestasi apa yang mau dibentuk? No. Jadi saya berharap betul pada teman-teman yang tenanan itu. Tugas kita adalah tenanan. Bahasanya masalah cah enom generasi muda tugasnya adalah mengoptimalkan potensi. Terus ngono nanti bakal dadi apa urusan Gusti Allah. Ben wong-wong liya beda paham. Mohon maaf ya, di Darul Ulum alhamdulillah kita nggak hanya sekedar itu. Kita dikasih masukan Pak. Sebenarnya bukan entrepreneur Pak. Entrepreneur itu bisa dibentuk Pak. Yang paling pokok adalah leader. Ya mohon maaf ya Mbak Kangkang itu dipahami. Kenapa di Darul Ulum semuanya harus bisa tahlil? Mimpin tahlil itu sebenarnya adalah teori leadership. Kabeh kudu jadi pemimpin. Kangkang, nah saya wacananya beres. Itu jadi imam kabeh ngajar kan. Setiap Ramadan Nabi kan nggak mungkin ngimami sing terus. Ada jadwal kampung yang harus dilayani. Punten ya. Nah orang lain di kampung digelendengi. Wah ustadznya nggak peduli dengan lingkungan, digelendengi. Tapi kadang nek kampung yang ngajine morat marit. Mulane wis resiko. Aduh, wong-wong sing ngaji nang pondok kuwi resikone karo tangga ya mesti ngono kuwi, digelendengi. Ora melu rapat, ya rapat akeh-akeh niku. Niku lho. Ya karena apa? Ada sesuatu yang diperjuangkan. Dimensi kita beda. Spektrum kita beda. Kudu eling-eling. Ya jazuli ploso kayak apa? Kondangan tanggane sebelah ya ora teko. Tekane nunggu nek wis bar rampung ngaji. Ya telat ngono kuwi. Kenapa? Ada transfer knowledge yang harus dipertahankan, yang harus diistiqomahkan. Nah, Mbak Zainal kayak apa? Sampai kabel listrik itu nggak tahu. Ketika beliau nganterin putranya mondok di Kajen waktu itu ketemu Mbak Sal Mahfud, maju niku apa Jen? Dalam Pak, dulu kabel itu kabel apa Pak? Saking beliau nggak pernah keluar, jarang keluar, kabel listrik itu nggak tahu. Mereka kabel listrik Pak, oh saya itu menurutku ya listrik. Sampai ngerti nggak ngerti. Karena pekerjaannya beliau adalah di masjid, imami, di Mahat Ali, di madrasah, wis tamu saja, jangankan tamu biasa, presiden ditinggal. Maaf Pak, ini mau jamaah ya tinggal punya ya. Pas pamprasnya ya keluyungan, gimana ini? Presiden ini udah kita jamaah. Pokoknya gur menteri yang aku. Mestinya kayak begitu. Ini persoalan. Jadi saya minta betul kepada teman-teman untuk selalu diingat kepada musuh abadi kita, lakoni apik ya eling setan, lakoni elek ya eling setan. Gitu ya.